منهم تاريم الغنى. Alhamdulillah, ketika kita berbicara tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita bicara tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memang Allah Subhanahu wa taala jadikan banyak keistimewaan, banyak kemuliaan. Di antaranya adalah Allah Subhanahu wa taala jadikan An-Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah kisah tunggal dalam kehidupan manusia. Sebagaimana Syekh Abdul Rahman Ad-Dibai pun mengatakan di dalam sekelumit daripada maulid Nabi atau kisah kelahiran Nabi, al-kaunu isyarah wa antal maqsud. Alam semesta ini bagaikan isyarat saja, tapi tujuannya adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti dalam kehidupan manusia, semua kita masuk dalam kisah, yaitu kisahnya Rasulullah SAW. Seperti kita masuk dalam kisah Nabi sebagai apa? Kita sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Jadi memang Nabi SAW manusia yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, sampai dijuluki basyarun la kal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia. Ya, kal yagut bainal hajar, seperti mutiara di antara batu-batu biasa. Nah, inilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah jadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ciptaan Allah yang paling mulia, ciptaan Allah yang paling agung, ciptaan Allah yang paling hebat, yang paling dahsyat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang Allah berikan kesempurnaan untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu kita melihat sisi bagaimana kita ketika mendengar kisah Nabi, cerita Nabi, pasti akan menyentuh hati kita. Sebab intisari dari kehidupan adalah Rasulullah SAW. Satu, kita teliti di dalam makna nabi-nabi yang lain yang Allah Subhanahu wa taala utus. Nabi Ibrahim dijuluki Khalilullah atau sahabat Allah. Nabi Musa dijuluki Kalimullah, sebagai yang diajak berbicara oleh Allah. Tapi yang paling istimewa adalah Nabi kita Muhammad SAW. Dijulukinya Habibullah, kekasih Allah, kecintaan Allah. Kecintaan Allah, Habibullah ini, sebagaimana kalau kita kembali kepada tadi sahabat, Khalil, atau kita kembali kepada Kalimullah yang diajak bicara oleh Allah. Kalau Habib ini intisari dari pembicaraan, intisari daripada kekasih, intisari daripada sahabat. Ya, cinta yang Allah Subhanahu wa taala berikan khusus untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam baraka alaihi wa alihi. Maka dari itulah Allah pun menjadikan di dalam kehidupan kita, ketika kita mendengar tentang Rasulullah atau kita membaca tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti akan menyentuh hati. Bahkan begitu juga yang dialami oleh orang-orang yang hidup di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam Sahih Tirmidzi, dalam syama'ilnya mengatakan sifatnya Nabi itu man ra'ahu badihatan habah, man ra'ahu badihatan habah, wa man khalatahu ma'rifatan ahabbah. Siapa orang yang pertama kali melihat Rasulullah SAW, pasti dia segan, hormat pertama kali. Ya, bahkan orang-orang non Muslim pun melihat Rasulullah itu segan. Wa man khalatahu ma'rifatan, dan barang siapa yang mau bercampur untuk mengenal, artinya mau duduk dengan Rasulullah, mau tahu tentang Rasulullah, mau mengenal Rasulullah, pasti jatuh cinta dengan Rasulullah. Pasti jatuh cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Berarti Bib, memang ini kaitan dengan cinta begitu ya. Jadi memang betul nggak Bib, ketika ya mungkin kita nih semua orang-orang Muslim, orang-orang beriman, ketika mendengar kisah Nabi pasti bergetar. Bahkan kadang suka meneteskan air mata gitu ketika Nabi disakiti, ketika Nabi dizalim. Apa ini bukti cinta, Bib? Bukti. Di setiap manusia yang pasti memiliki nuqtatul iman, titik keimanan, pasti dia akan merasa getaran hati ketika menyebut nama Allah, menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan kisah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti ini insyaallah menjadi tanda keimanan kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.